Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya tidak nyambung ridhonya. Selama ini kita hanya menginginkan keridhaan hawa nafsu kita sendiri saja daripada keridhaan Allah. Iya kan? Iya. Alhamdulillah, Kang Mas Rizal, silahkan masuk. Assalamualaikum. Lanjut, mau bertanya lagi, Mbah. Makasih, Mbah, sampai rindu saya sama jenengan. Inggih, alhamdulillah Mau Kang bertanya Rizal. lagi, Mbah. Iya, Lanjut dulu, silakan. lanjut. Silakan. Tadi Mbah mengutip ayat Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun, ya kan? Nah, bila saya pribadi atau manusia pada umumnya dalam sholatnya masih dalam berproses, artiannya masih timbul tenggelam dengan wujudnya yang wujud, apakah itu termasuk berdosa, Mbah? Dan apakah sholatnya tersebut istilahnya sahun, sia-sia? Monggo. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ibarat atau saya logikakan agar maduk ya. Apa itu sholat? Begini Kang Mas. Seumpama saya ini pengangguran, sudah lama menganggur. Saya melihat ada teman saya kerjanya menyapu jalan raya sepanjang 1 kilo. Katanya bayarannya atau gajinya 10 juta per bulan. Wah, enak banget itu. Akhirnya ujuk-ujuk tiba-tiba aku ingin bekerja seperti itu juga kah? Saya beli sapu, beli tempat sampah, besoknya akhirnya saya ikut nyapu juga. Yang belum disapu saya sapu. Sehingga saya perbanyak sapuan saya agar berharap bulan depan gajinya bisa lebih besar daripada teman saya yang digaji 10 juta itu. Lantas aku nyapu. Setiap hari aku datang ke jalan raya nyapu terus. Setelah 1 bulan lamanya, dengan begitu capeknya aku bekerja nyapu jalan raya, aku tunggu-tunggu mana yang bayar saya ini. Mana pahala yang aku harapkan selama ini tak kunjung tiba, bung hanya capek wae. Mana sih orangnya yang menggaji saya? Akhirnya saya tanya kepada teman saya, bro, mana yang gaji saya? Aku loh sudah menyapu dari sana ke sana, panjang malahan lebih banyak dari kamu. Oh ya ndak bisa kamu mendapatkan pahala. Oh ya ndak bisa kamu mendapatkan gaji. Wong kamu nyapu-nyapu karpe dewe, sholat-sholat karpe dewe, ibadah-ibadah karpe dewe, sholawatan karpe dewe, zikiran karpe dewe, berbuat baik karpe dewe, duduk karpe gustine, yo sia-sia. Maka dari itu kata teman saya, lek kue pengen ganjaran, lek kue pengen ke pahala, ojo diutamakan dulu nyapumu, temui dulu sopo sing gaji, temui dulu siapa yang memberi pahala, baru mendapatkan itu semua. Kepada Tuhannya saja ndak tahu kok harap-harap pahala, kepada Tuhannya saja ndak tahu kok harap-harap surga, kepada Tuhannya ndak tahu kok harap-harap diterima amalnya, kan muspro. Secara logikanya begitu bisa diterima Kang Mas. Halo, kok sepi pada tidur ini ya?
Nah, Nah, jadi memang pada nyimak. Lanjut pada nyimak. Nggih. Jadi untuk kembali kepada Tuhan itu ya harus rodiatan mardia, ridolah bahwa hidup dan badanmu ini bukan ciptaan dan bukan milikmu, karena hidup dan badan ini hanyalah kuasa Tuhanmu, milik Tuhanmu. Maka ketika hati kita rela ridho bahwa hidup dan badan ini ciptaan Allah, milik Allah, maka Allah pun akan meridhoi. Allah akan menuntun manusia ke jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus itu? Duduknya sudah didudukkan Tuhannya. Ngopinya seperti ini sudah digerakkan Tuhannya. Merokoknya sudah digerakkan Tuhannya. Sholat subuhnya tadi, kalau tidak ada Tuhan ya tidak ada sholat subuh. Pekerjaannya kalau tidak ada Tuhan ya tidak bisa bekerja. Jadi semuanya pulang kepada lillahi ta'ala. Itulah yang dimaksud radiyatan mardiyah. Hanya Allah yang punya ridho. Ketika manusianya rela ridho, manusia tetap di dalam kemahlukannya. Manusia itu makhluk. Makhluk itu apa? Ora bisa dadi pencipta, yo meneng wae. Biarlah yang menciptakan kita, yang memerankan kita. Begitu Kang Mas. Monggo gantian. Monggo Kang Rizal, monggo. Ya Mbah, benar Mbah. Jadi intinya lebih kepada berserah diri dan wajib. Kalau menurut kalau saya nggak keliru Imam Al-Ghazali ya, wajib bagimu mengenal siapa Tuhanmu Allah sebelum kau menyembahnya. Kurang lebih seperti itu. Namun bukan bermakna kalau belum kenal lalu nggak sholat, bukan dalam hal seperti itu ya. Artinya mengutamakan pengenalan itu jauh lebih penting agar kita lebih bisa berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Begitu yang saya tangkap dan saya setuju Mbak. Lanjut Mbak. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini juga ada typingan di bawah. Kita harus ikuti nafsu juga Mbak. Kalau nggak punya nafsu gimana bisa hidup Mbak? Nah, maknanya begini. Nafsu itu kan bukan milik manusia. Kalau nafsu itu milik manusia, diakui sebagai milik manusia, pasti manusianya brudal. Manusianya selalu mensekutukan Tuhannya dengan dirinya. Kenapa? Karena nafsu diakui milik manusianya. Inilah yang celaka. Akan tetapi bila nafsu ini dipulangkan kembali kepada miliknya Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, maka nafsu ini akan tenang, ora brutal lagi, ora buas lagi, tapi nafsunya sudah jinak. Kenapa? Karena sudah kembali kepada pemeliharanya. Karena nafsunya sudah kembali kepada pemiliknya, akhirnya enjoy saja. Wong ndak jadi Tuhan kok bingung karpe dewi. Wong ndak jadi Tuhan kok bingung golek-golek pangeran. Lek wis ketemu yo meneng wae, enjoy saja. Meskipun orang banyak mensesatkan kita, karpe kono. Kenapa? Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada ramai dunia ini. Bila manusianya sudah tahu rahasia Allah, apapun yang dilihat, apapun yang didengar, itu tak luput dari kodok kodarnya Allah. Meskipun kelihatannya menyenangkan, meskipun kelihatannya menyedihkan, toh semua ujung-ujungnya kembali kepada Allah. Itulah yang dimaksud inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah itu bukan Islam bro, tapi agama di sisi Allah itu ketika kembalinya dirimu ke hadapan Sang Pencipta dirimu, itulah agama Allah itu. Monggo dilanjut.
Ya, saya sedang dalam perjalanan, Mbah. Mungkin di depan situ nanti sinyalnya agak terganggu, tapi saya tetap mengikuti kok. Mudah-mudahan. Terus Mbah lanjut. Nah, Ini ada tadinya juga. Caranya gimana Mbah Yai mengembalikan nafsu kepada Tuhan? Mengembalikan nafsu gimana Mbah? Nah, caranya mengembalikan nafsu, kita ingat lagi sejarah diri kita. Duwe opo sih kita ini? Kita ini mung ciptaan, orang duwe opo-opo. Tidak punya apa-apa dan tidak punya sesebutan apa-apa. Di dalam surat Al-Insan, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Sudah datangkah dulu kepada dirimu bahwa dulu dirimu belum bisa disebut? Kita dulu, saya seumpama sekarang usia 50 tahun. 60 tahun yang lalu saya belum ada sesebutan bahwa diri saya Abdul Halim. Wong saya ndak ada. Wong saya goib. Berarti untuk mengembalikan hawa nafsu itu lagi, yakinilah bahwa diri manusia mula yang goib. Allahnya yang wujud. Ibarat diri kita ini adalah baju. Lebih tahu mana, lebih kuasa mana yang memakai baju atau bajunya. Baju menang wae, yang memakai baju itulah yang berkuasa atas bajunya. Jadi manusianya sudah beriman kepada Tuhannya, hanya manusianya lah yang goib, maka nyatalah wujudullah. Begitu Kang Mas. Monggo dilanjut. Nah, ada typing lagi di bawah. Saya nggak perlu jumpa majikan. Ya kalau nggak perlu jumpa majikan, ya meneng wae wis. Orang sudah tahu kok diomong-omong. Iya, diam saja. Kalau orang yang sudah tahu itu maknanya nrimo ing pandum. Jadi maknanya artis yang sebenar-benarnya artis di dunia ini yo hanya uripe Allah. Selain Allah wis menengo haulahu linuriyahu bin ayatina, wis dadi penonton wae sambil makan popcorn, enjoy wae. Wong dudu ayat-ayate menungso sing ono di dunya ini. Semua hanya ayat-ayatnya Allah bagi orang-orang yang beriman kepada Allah yang sebenar-benarnya iman. Monggo dilanjut gantian. Ayo Kang Mas, apa pada ketiduran ini? Kok tidak ada suaranya? Tasik gimana? Nggih. Monggo, apa yang mau dipertanyakan? Ngapunten Mbak ya nggih. Nggih. Iku kula wau dapat kesimpulan Nggih. apa yang disampaikan Mbah Yai tadi ya. Berarti lebih baik iman dulu sebelum Islam. Kayak gitu mungkin ya Mbah Yai, benar? Betul sekali. Ketemu majikannya dulu sebelum kita kerja. Agar apa? Ndak sia-sia kerja kita. Ya ndak? Okay. Nah soalnya gini Pak Yai. Jadi kebanyakan saat ini gampangnya. Karena mendahulukan gampangnya puasanya, zakatnya, hajinya, sehingga cepat untuk menghukumi orang lain. Misal, betul sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa afrijna min
وعلى آله وصحبه أجمعين.